Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran, barilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak." Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukur kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi mengisahkan bahwa Yesus mengelompokkan orang-orang percaya menjadi 2 kelompok. 5 gadis bodoh yang membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak, dan 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan mereka membawa juga persediaan minyak. Kalau 2 kelompok inilah yang sebenarnya mau Yesus katakan. Pelita itu apa? Pelita melambangkan hidup kita yang dipanggil menjadi terang dunia. Suatu pelita yang seharusnya diletakkan di tempat yang tinggi supaya dapat menerangi sekitarnya. Itulah pelita
itulah diri kita, itulah hidup kita. Minyak adalah bahan bakar supaya api dapat terus berkobar, supaya api dapat bertahan lama menyala. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam kisah tadi diceritakan pada mulanya semua gadis memiliki minyak di dalam pelitanya masing-masing. Tetapi hanya 5 gadis yang membawa persediaan lebih. Dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi, maka disebut gadis yang bijaksana. Di sini jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa masalah utamanya bukanlah ada atau tidak ada minyak, tetapi ada atau tidak ada persediaan minyak itu sendiri. Inilah yang dipertanyakan. Apakah kita juga mempunyai persediaan minyak atau tidak? Kita nanti bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Minyak merupakan suatu lambang dari suatu hidup yang dibuka dan disediakan bagi Tuhan, supaya Roh Kudus turun dan menyala atasnya sehingga memampukan kita menjadi terang bagi dunia. Itulah minyak. Apakah hati kita juga terbuka terhadap Roh Kudus yang mampu menyalakan kehidupan kita sehingga kita semakin menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bagi dunia itu sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, jika hidup kita itu pelita, maka hidup kita baru akan menyala oleh pekerjaan Roh Kudus ketika kita menyediakan diri supaya Roh-Nya berkarya di dalam diri kita, Roh-Nya turun atas kita masing-masing. Jika kita bersedia dituntun oleh Roh-Nya, maka hidup kita akan bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita hidup, kita akan menjadi berkat. Sudah seharusnya kita menyediakan minyak yang tak pernah habis. Itu yang diharapkan, yaitu hidup yang selalu tersedia bagi pekerjaan Allah itu sendiri di dalam dunia ini, supaya Roh-Nya bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita masing-masing. Pelita kita harus tetap menyala dan tak boleh padam. Sebagai orang beriman, inilah yang didambakan, diharapkan oleh Allah. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, itulah juga yang dilakukan oleh Santo Agustinus selama hidupnya, menyediakan minyak agar tidak habis. Agustinus itu ketika di Milano sering mendengarkan khotbah-khotbah Uskup Ambrosius dan tertarik pada ajarannya. Itulah Agustinus yang kita rayakan hari ini. Semuanya itu kembali menyadarkan dia akan nasihat-nasihat ibunya tatkala di Tagaste. Ibunya baru kemarin kita rayakan, dia berdoa terus, tapi juga memberi nasihat terus kepada Agustinus. Karena Agustinus itu orangnya kacau, tetapi ibunya tetap setia mendoakannya. Suatu hari ia mendengar suara ajaib dari seorang anak yang berkata demikian, "Ambillah dan bacalah." Dan tanpa pikir panjang, ia menjamah kitab Injil yang ada di depannya dan membukanya sekali juga lalu membacanya. Apa yang dia buka pada saat itu? Dia membuka surat Paulus pada umat di Roma bab 13 ayat 13 sampai 14 demikian. "Marilah kita hidup sopan seperti siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Dia mengisi minyak hidupnya, dirinya, hatinya dengan bacaan itu. Sekali juga ajaran-ajaran khotbah-khotbah dari Ambrosius. Agustinus mempunyai persediaan banyak minyak, sehingga pelitanya tetap menyala sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih,
Gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak selagi menunggu kedatangan sang mempelai pria. Pelita mereka mulai redup, hampir padam. Gadis-gadis bodoh merupakan gambaran dari kehidupan orang percaya yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan tidak terbuka akan Roh Kudus. Mungkin juga kita bisa terjadi hal seperti itu. Minyak yang habis melambangkan Roh Kudus yang telah menjauh karena hatinya keras, sekaligus hidupnya dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Inilah hidup rohani yang teledor dan sembrono, tak lagi menjaga hati untuk menyediakan tempat ruang di hatinya bagi Tuhan untuk berkarya di dalamnya. Itulah simbol dari orang yang bodoh. Berbeda dengan gadis-gadis yang bijaksana, mereka menyediakan minyak yang membuat pelita-pelita mereka terus menyala. Inilah gambaran hati orang yang senantiasa rela berkorban, bahkan tak pernah berhenti bergairah bagi Tuhan. Jadi semangat mencari Allah itu dalam hidup sehari-harinya luar biasa. Roh Kudus menjadi sahabat dekatnya. Ia bergantung pada pimpinan Roh Tuhan. Ia membuka hati, membuka jiwa, membuka telinga, dan hatinya menjadi tempat Roh Kudus beracara setiap hari. Ada kesempatan untuk beracara dengan Allah dalam hidupnya, sehingga pelitanya tak pernah berhenti bersinar, bahkan semakin terang menyinari kegelapan. Agustinus hidupnya kacau tadinya, berubah menjadi indah dan mulia karena membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga kita pun senantiasa rela dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Gadis-gadis bodoh merupakan orang-orang percaya yang larut dan terlena dengan urusan-urusan dunia dan tak lagi memiliki hati bagi Tuhan. Lebih fokus menjalani hidup secara sembarangan, tanpa memikirkan bahwa di dunia ini hanya sementara. Mereka terlambat menyadari bahwa mereka telah jauh dari Allah. Mereka baru tersadar, namun semuanya sudah terlambat. Mereka tidak bisa bergantung pada orang lain untuk mengangkat hidup rohani mereka. Maka ketika mereka minta, tolong aku diberi minyak, gadis-gadis bijaksana, jangan, mungkin tidak cukup untuk duanya, sehingga tidak bisa menolong lagi, sudah terlambat semuanya. Gadis-gadis bijaksana bernasib sebaliknya. Mereka sudah membayar harga yang mahal dalam hidup mereka dan menyiapkan segala yang diperlukan jika saatnya tiba. Tidak sia-sia setiap pengorbanan. Mereka mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah dalam kehidupan mereka sehari. Hidup mereka, rohani mereka dirawat dari hari ke hari. Hidup mereka dipimpin oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka masuk dalam perjamuan yang abadi. Maka sebagai bahan refleksi, kita bertanya, saya sekarang ini masuk kelompok gadis bodoh atau gadis bijaksana? Nah, kita hanya bisa menjawab dalam diri kita masing-masing. Saya nggak bisa mengatakan ini itu. Silakan merenungkan, saya ini masuk kelompok gadis bodoh atau kelompok gadis bijaksana.